Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat sore. Kita masuk dalam ibadah pelayanan kategorial. Dan saatnya sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan, diamkanlah suara-suara yang lain selain suara Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini lewat firman-Mu di dalam Alkitab, agar supaya dan pendengaran kami sungguh cukup jelas dan kami boleh bertumbuh dalam keimanan kami dan kami bersuka cita, bersemangat dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan segala penuh juga tantangan yang ada. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah umat Tuhan disilakan berdiri, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Kita membaca Alkitab ini, firman Tuhan. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam ibadah pelayanan kategorial pada saat ini, senang kembali saya berjumpa dengan Bapak Ibu melalui kanal YouTube GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Renungan kita pada saat ini berjudul Bertanggung Jawab Melanjutkan Pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, kita melihat dan kita mengetahui siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang satu-satunya melakukan sebuah perjalanan pelayanan yang memang cukup panjang. Dan kita tahu dia melakukan perjalanan pelayanannya itu, dia melakukan pertama, yakni dia memberitakan Injil, kemudian dia mendirikan jemaat baru, dan yang ketiga adalah bahwa Rasul Paulus juga tetap mengunjungi jemaat-jemaat yang didirikan untuk diberikan pengembalaan atau pastoral dalam memberikan kekuatan kepada jemaat tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, kita melihat juga bahwa pelayanan Paulus itu dia ke Yerusalem, Asia Kecil, bahkan juga sebagian Eropa, dia sudah melakukan pelayanan tersebut. Dan di sini di dalam pembacaan kita saat ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 sampai dengan ayat 28, di situ kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya 17, 18, 19, 20 disampaikan bahwa Rasul Paulus akan meninggalkan jemaat atau rekan sepelayanannya, penatua, penilik gembala yang ada di jemaat Efesus. Di situ dia menyampaikan kepada mereka bahwa sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian dan akan melanjutkan perjalanan pelayanan di tempat yang lain. Namun ketika Rasul Paulus hendak meninggalkan mereka, Rasul Paulus mengumpulkan para penatua yang ada. Kemudian dia memberikan satu wejangan, satu nasihat, dan sekaligus untuk menyerahkan tongkat estafet pelayanan kepada mereka. Coba Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, perhatikan di dalam ayat yang ke-28. Kita membaca kembali dalam ayat 28. Di sana disampaikan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah, apa tadi yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam ayat 28? Yang disampaikan oleh firman Tuhan di situ dikatakan bahwa jagalah dirimu. Kemudian yang kedua adalah jagalah kawanan domba Allah, karena kamulah yang ditetapkan, kamulah yang dipilih untuk juga melakukan tugas panggilan pengutusan di dalam memelihara kehidupan kawanan domba Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, hal yang menarik yang perlu kita pelajari, yakni para penatua yaitu juga para pelayan-pelayan Tuhan, mereka di dalam pelayanan, yang pertama yang harus diperhatikan adalah mereka harus menjaga diri mereka terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah kenapa mereka harus menjaga diri mereka terlebih dahulu? Karena itu sangat penting bagi seorang pelayan
Seorang pelayan ketika melakukan satu pelayanan penginjilan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang yang ingin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kembali kepada dirinya terlebih dahulu. Dia harus memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah teladan yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam arti dia tetap bertahan, dia tetap kuat terhadap setiap ejekan, terhadap setiap olokan, terhadap setiap ancaman, tantangan apapun juga seperti itu, dengan tidak melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Dia tetap menjaga dirinya hidup di dalam kekudusan, hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, coba apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di situ disampaikan kepada kita semuanya. Kalau kita bisa melihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ketiga, ya, ayat yang ke-34, di situ katakan, kamu tahu sendiri bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluan dan keperluan kawanan-kawanan seperjalanan yang ada. Seperti itu ya disampaikan. Ayat yang ke-33 saya mengajar ke atas, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun. Kemudian saya mengajak kita ke atas lagi mulai ayatnya ke-32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagi yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskannya. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata yang ada. Nah, ini yang luar biasa. Kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, bagaimana dan apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam melakukan pelayanan penginjilan, membangun jemaat Tuhan yang ada, bahkan juga tetap mensupport, mengunjungi, mendampingi mereka agar supaya mereka tetap setia dan taat dan tidak meninggalkan keimanan mereka yang di dalam Yesus Kristus. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Di situ katakan bahwa tadi ayat 28, jagalah dirimu. Ya, Rasul Paulus kita tahu di dalam pelayanan tadi katakan, dia melakukan pelayanan dengan bercucuran air mata. Ayat 19 juga sudah disampaikan di sana. Ya Bapak Ibu, ayat 11, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Dan aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ayat 19, 20, 21 di sana disampaikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi sangat luar biasa kita melihat bersama pelayanan daripada Rasul Paulus di situ. Jadi tidak mudah dia melakukan pelayanan itu. Ada begitu banyak ancaman, olokan di situ dengan cucuran air mata. Tetapi dia tetap giat untuk melakukan pelayanan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan, sehingga banyak orang percaya, bertobat, dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Itu kita lihat. Jadi kalau kita melakukan pelayanan, mulai dari kita, ya kan? Mulai selalu dari kita. Sikap kita, tutur kata kita, pikiran, semua itu terus yang dianjurkan oleh Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan ketika dia menginjili, ketika dia melakukan pelayanan, kita melihat pelayanannya tidak berkuasa. Artinya tidak ada kuasa Tuhan di dalam pelayanannya yang dilakukan. Malah orang yang dia layani itu bukannya mendekat kepada Tuhan. Orang yang dilayani itu malah menjauh daripada Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka melihat segala perilaku para pelayan itu, para hamba-hamba Tuhan yang ada, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, tidak sesuai dengan apa yang mereka beritakan tentang Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali lagi jagalah diri kita, ya kan? Karena kita dipakai, kita diutus oleh Tuhan untuk betul-betul membawa pertobatan bagi setiap orang sekeliling kita. Kalau kita sudah benar, sudah baik, berhasil untuk menjaga kekudusan hidup kita dengan baik, tentunya dengan minta kekuatan daripada Allah
Walaupun begitu banyak cobaan, tantangan kita yang ada, baik rorongan dari persekutuan itu sendiri, rorongan juga di dalam kehidupan keluarga kita, atau di dalam pekerjaan kita, atau apa, bahkan rorongan dari luar yang ada, kita tetap bertahan, maka itu juga akan memberikan satu kekuatan kepada kawanan domba Allah, yakni jemaat-jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus atau oleh Tuhan lewat Rasul Paulus dikatakan, ketika engkau berhasil, ketika engkau mampu untuk menjaga dirimu dengan baik, maka engkau bisa akan memelihara, menjaga iman daripada kawanan domba Allah, yakni umat Allah. Benar, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, dengan kehidupan kita yang kuat, mampu dan penuh semangat, kita bisa mendampingi umat Tuhan, kita bisa melayani mereka, kita bisa menguatkan mereka. Kalau kita kuat, kita bisa menguatkan mereka. Tetapi kalau kita lemah, bagaimana kita bisa menguatkan mereka? Kalau kita sendiri jadi takut, bagaimana kita bisa memberikan satu keberanian kepada mereka? Seperti itu, ya. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat umat Tuhan tetap membutuhkan kita di dalam kekurangan dan keterbatasan yang ada, tetapi kita harus terjun untuk mendampingi mereka. Kita berikan terus makanan rohani kepada mereka. Ya, seperti salah satunya seperti ini, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga tidak henti-hentinya untuk memberitakan firman Tuhan. Mau itu berapa menit, ya, kita sampaikan kepada mereka dan juga jemaat Tuhan, supaya tetap bertahan di dalam keimanan mereka dalam kondisi seperti ini, dan mereka percaya bahwa Tuhan Allah hadir dalam kehidupan mereka. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai pelayan Tuhan di gereja, sebagai juga pelayan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, orang tua juga adalah pelayan Tuhan. Mari kita bimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita, berikan yang terbaik kepada mereka, termasuk pengajaran tentang iman kepada mereka semuanya. Jaga iman mereka, Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai mereka yang sudah dibaptis, jangan sampai mereka yang sudah menerima penebuhan sini akhirnya meninggalkan Tuhan hanya dengan harta, hanya dengan segala hal-hal yang menggiurkan dalam kehidupan ini. Itu akan membuat kesedihan di dalam diri kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai mereka terlepas dari tangan Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab kita, anak-anak kita, cucu kita, siapapun adalah tanggung jawab kita. Tetapi mulai dari diri kita sendiri, kita mampu, kita bisa memampukan orang lain. Kita bahagia, kita membahagiakan orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tetap melakukan sesuatu demi hormat dan puji nama Tuhan. Terus kuat di dalam keadaan seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mulai pertahankan kehidupan keluarga Kristiani kita untuk terus menjaga anak cucu kita, bahkan menjaga diri kita sebagai orang tua yang ada. Bahkan akhirnya kita melihat bahwa kita akan juga kuat di dalam persekutuan pelayanan yang ada. Selamat terus beraktivitas menjadi pengikut-pengikut Kristus yang ada di tengah tantangan dan badai apapun juga. Jangan pernah kalah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan bersama. Ajari, kuatkan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh mengingat tugas panggilan pengutusan kami. Kami sebagai orang tua di tengah kehidupan keluarga, bagaimana kami caranya dengan takut akan Tuhan, dengan kesetiaan, dengan ketekunan kami untuk mengajar, mendampingi anak-anak kami, baik mereka masih kecil, bahkan mereka yang sudah dewasa, agar supaya mereka tidak meninggalkan kepercayaan keimanan mereka di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanapun tantangan dan coba dihadapi anak-anak dan cucu kami percaya ketika kami sudah mendampingi mereka, memberikan yang terbaik lewat pengajaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan juga berkuasa untuk juga menolong, untuk juga menjaga anak-anak dan cucu kami yang ada. Begitu juga kami sebagai seorang pelayan hamba-Mu dalam kehidupan persekutuan gereja tubuh Kristus yang ada. Mampukan kami Tuhan, tidak hanya menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta, majelis, diakan, penatua, ataupun pelayan-pelayan di pelkat, dari anak kecil sampai yang sudah lansia kami layani Tuhan. Kami hanya melakukan pelayanan secara rutinitas, tetapi tidak ada sesuatu hal yang bisa membangun kehidupan jemaat-Mu yang ada Tuhan. Ampuni kami, kalau kami sebagai pelayan-Mu Tuhan memberikan contoh yang jelek dalam pikiran, perkataan, dan sikap lakukan. Kami lupa diri bahwa kami adalah hamba-Mu, kami adalah pelayan-Mu yang ada. Tetap tegur kami, tetap nasihati kami Tuhan, supaya lewat mulut bibir kata kami, sikap dan tingkah laku kami bisa memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, membangun iman bagi jemaat-Mu yang ada, terutama mereka yang juga ada di GPB Immanuel Bung Karno Mataram yang ada.
Kuatkanlah semua kami yang ada Tuhan, sehingga dengan kekuatan itu kami juga boleh menguatkan orang-orang sekeliling kami, bahkan mereka yang tidak seiman dengan kami Tuhan, sehingga mereka juga boleh melihat ada Kristus yang ada dalam diri kami dengan pelayanan yang kami lakukan. Berkati kami semua dan rumah tangga kami semuanya Tuhan, sejahtera dan bahagia dalam kesusahan apapun juga Tuhan. Kesulitan Tuhan cukupkan dan sejahterakan kami semua dan bahagia senantiasa. Dan itu juga untuk orang lain tentunya Tuhan. Dan untuk pemerintahan bangsa negara kami Tuhan juga berkati pemimpin kami semuanya yang ada Tuhan. Berkati mereka semua supaya masalah-masalah yang ada tetap juga dapat terselesai dengan baik. Masyarakat juga boleh tetap mendukung program pemerintah yang ada. Dan kami tidak lupa kami adalah GPIB. Kami berdoa bersama untuk pegawai GPIB dari lingkup Majelis Sinode, lingkup Mupal yang ada, bahkan kami semua yang ada di perkotaan, di desa-desa, di pedalaman, para hamba-hamba Tuhan di sana. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan setiap apapun yang mereka hadapi, tantangan yang ada, sehingga mereka juga boleh melihat ada Tuhan yang akan membantu dan menolong mereka, dan pelayanan terbangun di sana dan menjadi satu kesaksian yang indah di tengah-tengah masyarakat, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Kiranya menjadi satu hal yang terbaik untuk kami pelajari dan kami lakukan ke depan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan dalam doa ini kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.